Rabbil alamin. Wabarakatuh. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Haja Lady Hanifah Amalia, yang sudah berkenan hadir untuk membuka acara FGD kita hari ini. Yang kami hormati anggota DPR RI, tampak sudah hadir bersama kita ada Bapak Suryadi Jayapurnama sekaligus menjadi narasumber pada siang hari ini. Juga ada Bapak Dr. Mulyanto, anggota Komisi 7 fraksi PKS DPR RI juga sudah hadir bersama kita. Tampaknya Bapak Menteri belum hadir masuk di ruangan. Kepada Bapak Dr. Haji Suharso Manoarfa yang sudah mengkonfirmasi kabarnya akan menghadiri, tapi sepertinya masih kita keep kontak terus. Begitu juga yang kami hormati pakar ekonomi senior kita, Bapak Faisal Basri yang sudah berkenan hadir dari awal siang hari ini. Terima kasih Pak Faisal. Yang kami hormati juga Bapak Bambang Susanto yang mewakili Bapak Rizal Ramli yang kebetulan mendadak, urgent, ada hal-hal yang mesti dikerjakan sehingga tidak bisa hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati juga para peserta aktif yang sudah mengkonfirmasi untuk hadir dari beberapa hal, dari beberapa organisasi seperti Serikat Pekerja, organisasi mahasiswa, dan organisasi lainnya yang sudah bersedia hadir untuk hari ini. Dan kami membuka kesempatan nanti setelah narasumber bisa memberikan curah gagasannya untuk bisa disampaikan kepada kita. Dan para audiens sekalian yang menyaksikan FGD hari ini melalui channel-channel media sosial kita, baik dari YouTube, PKS TV DPR RI, PKS TV, atau di Facebook DPP PKS, yang semoga bisa memberikan sumbangsi gagasan juga. Kami membuka kesempatan hal itu untuk memberikan komentarnya di kolom-kolom yang tersedia di dalam channel sosial medianya. Seperti kita ketahui, tampaknya wacana pemindahan ibu kota negara tidak berhenti. Meskipun COVID-19 yang kita belum tahu kapan ujungnya. Wacana hal ini diteruskan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dengan gagasan bahwasannya RAPBN 2022 yang sedang dibahas di DPR hari ini akan memasukkan sebuah nomenklatur pemindahan ibu kota negara yang sudah ditentukan tempatnya oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur. Padahal kita ketahui masih ada banyak PR yang harus dikerjakan. Nah, apakah ini merupakan wacana yang secara serius disiapkan? Kita akan bedah siang hari ini. Di satu sisi yang sudah pasti dan belum ada progresnya adalah dalam legislasi nasional kita, ya, prioritas legislasi nasional untuk 2021 sudah dimasukkan memang sebuah omnibus law baru yang dinamakan rancangan undang-undang ibu kota negara baru. Nah, tetapi wacana-wacana ini tetap terus dikembangkan. Padahal seperti kata Bu Lede tadi, dasar hukumnya belum jelas. Nah, hari ini juga kita bisa coba bedah lebih mendalam. Semoga bisa mendapat gambaran bagaimana sejauh mana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan kebermanfaatan benarkah kepada rakyat Indonesia. Baik, tidak panjang waktu, kami berikan kesempatan kepada yang pertama, anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Suryadi Jayapurnama ST, untuk memberikan pemaparannya kurang lebih 10 hingga 15 menit ke depan. Kepada Bapak Suryadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, bersyukur, senang sekali bisa hadir pada forum ini. Dan yang saya hormati Bu Lady Hanifah selaku pimpinan fraksi PKS, Pak Dr. Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi, dan Sarucus yang lebih awal hadir, Pak Faisal Basri, ya, ini ekonom kita, pakar ekonomi, dan mudah-mudahan segera menyusul ini Pak Menteri dan Pak Bakri. Saya langsung saja menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema kita pada siang hari ini, di mana semua kita mengetahui bahwa
ekonomi kita belum pulih, kemudian muncul pertanyaan, relevankah pemindahan ibu kota negara begitu. Nah, untuk membahas ini tentu dalam perspektif DPR sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis baik dalam proses legislasi, penganggaran, dan juga kebijakan strategis lainnya, kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama tentu terkait dengan kerangka umum pengambilan kebijakan strategis. Kemudian yang kedua baru agak teknis yang menyangkut aspek ekonomi, ya, karena tema kita, dan setahu saya diskusi ini akan berseri nanti, dan yang kita angkat adalah tema ekonomi untuk pertama. Nanti selanjutnya akan menyusul tema-tema yang lain. Yang pertama, kalau kita berbicara kebijakan publik, ya, kebijakan strategis, apalagi ini mengelola negara, tentu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah kita bicara prosedurnya, ya, legalitasnya, dan yang kedua kita bicara substansinya, atau kalau dalam istilah hukumnya sering disebut material dan formilnya. Nah, dua hal ini tidak bisa kita pisahkan, karena kita mengelola negara ini juga harus legal, selain substansinya juga harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, aspek prosedur ini, karena ini juga menyangkut ibu kota, sesuatu yang sangat strategis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini bukan cuma agenda pemerintah, tapi ini adalah agenda negara, karena judulnya adalah ibu kota negara. Maka sebetulnya tidak hanya kita bicara legalitas, kita juga bicara legitimasi. Ya, kalau legalitasnya dasar hukumnya harus diajukan dulu, dibahas sesuai dengan mekanisme, tapi di luar itu kita juga perlu legitimasi. Ibu kota ini kita mungkin berbeda dengan beberapa negara lain. Ya, ibu kota negara kita di situ punya nilai historis, ya, dengan berbagai macam kenangan kita dalam masa-masa perjuangan. Dan bahkan bisa jadi Jakarta ini menjadi buhul, ya, menjadi simpul dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita perlu juga berbicara dengan banyak pihak, ya, misalnya juga para sultan, para keraton yang mereka ini salah satu unsur yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dari aspek prosedurnya. Nah, yang kedua tentu kita melihat dari substansinya. Ya, substansi pemindahan ibu kota ini juga harus kita lihat dari dua hal. Pertama dalam aspek mikro. Ya, harus kita lihat ibu kota kita saat ini. Ya, misalnya pertanyaannya, apa dosanya DKI sehingga kita perlu pindah dari DKI dan DKI tidak layak lagi menjadi ibu kota negara? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu. Apakah masalahnya memang masalah DKI, ya, Jakarta saat ini, ibu kota kita saat ini bermasalah sehingga kita harus pindah? Ya, kita punya ibu kota, dan ibu ini kita ceraikan dan harus mencari ibu tiri, begitu, ibu yang baru. Nah, ini juga harus kita dalami. Ini konten yang menurut saya juga harus kita dalami dalam aspek mikro kondisi ibu kota kita saat ini. Baru yang kedua, substansinya juga bagaimana permasalahan Indonesia secara makro. Apa problem Indonesia yang kita hadapi saat ini? Nah, dengan harapan begitu kita membuat kebijakan ibu kota pindah, ini menjadi solusi atas problem-problem kita secara nasional. Tidak saja masalah mikro kita di ibu kota yang sekarang, tapi bisa menjadi solusi atas problem kita secara keseluruhan. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita lalui, gitu, kita bahas. Misalnya kalau aspek nasional, kita punya masalah disintegrasi, ya, potensi disintegrasi. Kita punya masalah kesenjangan. Kita punya masalah pemerataan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, apakah masalah-masalah ini solusinya dengan memindahkan ibu kota atau justru menjadi beban baru? Nah, inilah yang harus kita dalami, ya, dari berbagai aspek, seperti misalnya aspek historisnya. Ya, tadi saya katakan misalnya bagaimana DKI dari sisi sejarahnya, kenapa kita dulu sepakat menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Kemudian dari sisi aspek ekonominya, dari sisi geopolitik kita secara global. Kita mau apa dalam posisi Indonesia di mata internasional dengan letak ibu kota yang kita pindah ini seperti apa? Ya, kemudian strategi pertahanan dan keamanan kita. Ya, Jakarta ini kan sudah dirancang ibu kota dengan strategi pertahanan yang tersendiri. Lalu kalau kita pindah, ini juga harus kita kaji. Ya, belum lagi daya dukung lingkungan, aspek
geologi di ibu kota baru dan seterusnya. Ini hal-hal yang memang perlu kita dalami. Oleh karena itu saya sangat mendukung dan mengapresiasi nanti kalau diskusi ini akan terus berseri ya kita tentu dari berbagai aspek. Nah, ini hal pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita fokus kepada problem ekonomi kita. Jadi prinsipnya begini, kalau kita ambil satu tema ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya baik pemerintah, DPR, dan juga para pengamat ekonomi, para pakar ekonomi sepakat kita saat ini ekonominya belum pulih. Ya, tidak saja karena faktor pandemi, bahkan sebelum pandemi juga tanda-tanda ya ekonomi kita melambat itu sudah kelihatan. Ya misalnya dari hutang kita yang sudah mencapai 6.400 triliun lebih. Ya, bahkan hutang BUMN kita sudah pada angka 52,8 miliar US dollar. Dan beban APBN kita, ya hari ini kita sedang membahas ya APBN pendahuluan dengan mitra-mitra di kementerian, itu semua kementerian anggarannya diturunkan. Ya, ada penurunan dari tahun 2021 ya untuk tahun 2022. Misalnya di Kementerian PU ya, kementerian yang biasanya mendapat porsi anggaran paling besar ya tahun 2021 sebesar 130 triliun lebih, sekarang ya tersisa sekitar 100 triliun lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita punya beban ekonomi. Nah, dengan berbagai problem ekonomi kita saat ini, kemudian ada kebijakan strategis dalam bentuk pemindahan ibu kota, tentunya harapan kita masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa terselesaikan. Nah, asumsi kita dengan berbagai kajian-kajian yang sudah mulai kita lakukan, justru pemindahan ibu kota baru ini bukan merupakan solusi atas problem ekonomi yang sedang kita hadapi. Bahkan bisa menjadi beban. Baik itu beban langsung dalam bentuk APBN, karena dalam perencanaannya dibutuhkan anggaran lebih dari 480 triliun. Itu pun hanya hitungan kebutuhan pemerintah. Belum lagi kita bicara implikasi dari kebutuhan itu. Ya misalnya banyak sekali undang-undang kita yang mengharuskan suatu lembaga, suatu organisasi harus berkedudukan di ibu kota negara. Ya, katakanlah seperti MUI atau partai politik. Ya, ini belum dihitung. Begitu pindah, mereka juga harus terbebani, harus mengeluarkan biaya untuk membangun sekretariat baru, kantor baru di ibu kota yang baru. Itu beban-beban yang tidak saja beban kepada pemerintah, tapi juga pihak-pihak lain akan terbebani. Dan belum lagi kita bicara tentang proyeksi investasi yang sudah dibangun di sekitar Jakarta dengan Jakarta masih sebagai ibu kota negara. Kita ambil contoh misalnya Bandara Soekarno-Hatta itu sudah diinvestasikan begitu besar dengan proyeksi jumlah penumpang ya, sekian juta orang sebelum pandemi, dan akibat pandemi saja itu sudah ada penurunan penumpang sebanyak 11 juta per tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu kota kita tidak lagi di Jakarta? Ya kita tahu bahwa perjalanan dinas yang menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta ini kan sangat besar yang terkait dengan perjalanan dinas di pemerintahan dari kementerian, kemudian dari pemerintah daerah, ada lebih dari 500 kabupaten kota, ya unsur DPR, dan juga pihak-pihak swasta yang memang urusannya dengan pemerintah pusat. Nah, tentu saja kita bisa pastikan akan terjadi penurunan jumlah penumpang. Ya, sementara kita investasi sudah cukup besar. Nah, potensi kerugian yang seperti ini tidak saja di beberapa sektor-sektor transportasi, tapi juga di sektor-sektor lain. Nah, ini kerugian-kerugian yang belum dihitung dan implikasinya sangat luas. Kalau kita membaca misalnya beberapa alasan dari pemerintah sehingga dilakukan pemindahan ibu kota, salah satunya ini untuk membuat pemerataan pembangunan, ya, untuk kesenjangan infrastruktur. Nah, solusinya menurut saya tidak nyambung, ya, karena kita tahu bahwa Jakarta ini memang betul sebagai ibu kota negara. Jakarta juga sebagai pusat perekonomian. Jakarta pusat kebudayaan, ya, dan berbagai pusat-pusat dari sekian banyak sektor-sektor pengabdian itu ada di Jakarta. Tapi yang hanya satu di Jakarta, dan kalau kita pindah,
tidak akan bisa kita pecah ke tempat lain, yaitu pusat pemerintahan. Begitu Jakarta kita pindah jadi pusat pemerintahan tidak lagi di Jakarta, maka yang kebagian manfaat tentu hanya satu daerah. Misalnya yang direncanakan di Kalimantan Timur. Tapi kalau pendekatannya dengan menyebar pusat Jakarta sebagai pusat perekonomian ini kita sebar, maka itu manfaatnya bisa ke banyak daerah. Misalnya kawasan barat, perekonomian apa yang menjadi potensi dan kita kembangkan. Apa yang numpuk di Jakarta kita bisa sebar ke sana. Kemudian wilayah tengah, wilayah Kalimantan yang nanti akan menjadi calon ibu kota. Demikian juga wilayah bagian timur, ya, di Lombok, kemudian di Papua, di Maluku. Sehingga pusat-pusat perekonomian Jakarta yang selama ini numpuk di satu tempat itu bisa kita sebar. Tapi kalau istana kita pindah, ibu kota kita pindah, maka yang dapat manfaat adalah satu daerah. Justru tujuan untuk pemerataan itu tidak akan tercapai. Nah, saya kira opsi-opsi ini harus dibuka oleh pemerintah, sehingga jangan sampai tanpa melalui tahapan-tahapan, baik itu legalitasnya, legitimasinya, maupun kajian-kajian mendalam terhadap kondisi mikro ibu kota kita saat ini, maupun kondisi makro Indonesia secara keseluruhan, khususnya di aspek ekonomi, kemudian tiba-tiba mengambil satu keputusan menunjuk Penajam Pasir Utara sebagai calon ibu kota baru. Bahkan kita dengar juga beberapa waktu yang lalu, ya, pemerintah akan melakukan groundbreaking, ya, peletakan batu pertama pembangunan istana. Saya kira ini dalam konteks penganggaran, dalam konteks penyusunan APBN, apapun kegiatan yang punya judul nomenklatur ibu kota negara yang dilakukan di luar Jakarta, maka itu adalah kegiatan yang ilegal. Ya, misalnya membangun infrastruktur di ibu kota baru, itu ilegal karena dasar hukumnya belum ada. Ya, jangan sampai kita kemudian membangun, jangankan anaknya, ya, kakeknya, neneknya belum nikah, cucunya sudah lahir, gitu ya. Karena banyak sekali prosedur yang harus dilewati, gitu. Nanti ketika membangun kan harus ada tata ruang, kemudian ada izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangun gedung sekarang, gitu. Tapi tiba-tiba sudah diumumkan rencana mau peletakan batu pertama. Nah, ini kan banyak sekali prosedur yang dilewati. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin perlu kita soroti ke depan, dan insya Allah kami dari fraksi PKS juga akan terus mencoba mengkaji dan mendalami sehingga apapun keputusan kita, apapun kebijakan kita terkait dengan isu-isu strategis termasuk ibu kota negara ini betul-betul didasari atas pertimbangan yang legal, pertimbangan yang legitimit, dan juga secara substansi memang menjadi solusi atas problem ekonomi yang sedang resesi saat ini. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, padat sekali. Terima kasih Bapak Suryadi Jayapurnama yang telah menyampaikan, memaparkan. Tampaknya banyak cacatnya ini. Jadi ada produk, sebenarnya produknya masih belum legal, tapi sudah banyak yang dipromosikan, bahkan groundbreaking sempat diwacanakan oleh Menteri, dan tampaknya Menteri belum hadir juga untuk kita konfirmasi. Beberapa catatan dari kami juga dari segi prosedur, dari segi substansi, bahkan kalau kita kerucutkan dari sudut ekonomi yang tampaknya seperti yang kami sampaikan di sebelumnya, masih belum pulih, tetapi rencana itu tetap dijalankan, tetap diteruskan. Gitu. Nah, itu kita akan menggali lebih jauh. Berikutnya dari narasumber berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Faisal Basri. Kita ketahui beliau pengamat senior sekaligus pakar ekonomi yang luar biasa. Ini bagaimana pendapat Bang Faisal terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini. Kepada Bang Faisal, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuandro, Bu Ledia, Pak Suryadi, dan teman-teman yang lain. Terima kasih telah memberikan Commute. Boleh share screen. Sebentar, Pak Bang Faisal di co-host.
Udah co-host? Oke. Belum nih? Sebentar. Sudah, Bang? Belum. Co-host, sebentar, Bang. Sudah, Bang? Belum bisa nih. Oke. Siap, sudah sekarang nih. Udah. Sudah tertampil? Oke. Pertama, saya ingin kutip saja mimpi Pak Jokowi. Ya. Nah, mimpi-mimpi ini bukan untuk pertama kalinya, jadi model-model mimpi ini harus dienyahkan dari Republik ya. Jokowi ingin ibu kota baru jadi kota terbaik di dunia. Kalahkan Dubai, ini apa-apaan. Ya, Presiden Jokowi ingin agar ibu kota negara baru di wilayah Kutai Kertanegara dan Penajem Pasir Utara di Kalimantan Timur nantinya bisa menjadi kota terbaik di dunia. Bahkan Jokowi bermimpi ibu kota baru nantinya bisa mengalahkan Dubai di Uni Emirat Arab yang saat ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Ini apa-apaan sih? Harusnya kan memberikan hadiah kepada rakyat, bukan untuk dunia. Gitu. Rakyatnya sendiri. Mimpinya memang harus tinggi, kata Jokowi saat peresmian. Mimpi negeri harus tinggi, mimpi seorang Jokowi nggak boleh tinggi-tinggi. Ya, harus realis saat peresmian pembukaan itu. Oke. Nah ini yang landasannya aja mimpi ya. Jadi bukannya menyejahterakan rakyat, bukannya menjadikan rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera dari Thailand dan Malaysia gitu ya. Yang seperti itu. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar paling handal di dunia. Nah ini baru namanya inklusif. Jadi awalnya saja sudah salah. Awalnya saja sudah sesat. Ini sebelum COVID. Setelah COVID, mimpinya akan terus diwujudkan. Walaupun jumlah kasus kumulatif hampir mencapai 2 juta, terbanyak di ASEAN, ketiga di Asia, ke-18 di dunia. Tingkat vaksinasi masih relatif rendah. Nah ini kita lihat vaksinasinya kalah dengan Pakistan, Filipina, Iran, Peru, Thailand, India, Malaysia, dan negara-negara emerging lainnya. Oke. Jadi mbok ya uangnya, segala sumber daya yang kita miliki, kita manfaatkan. Sekarang ini kita fokuskan untuk menyelamatkan sumber daya manusia Indonesia. Oke. Kemudian, walaupun Bu Sri Mulyani mengatakan nih, ya agar berdampak positif ke perekonomian, vaksinasi harus capai 1 juta dosis per hari. Nah, menurut Menteri Keuangan, total dosis yang sudah diberikan 26,89 juta. Kalau secara global, vaksinasi yang kita berikan menempatkan Indonesia di posisi peringkat ke-11. Ya terang aja penduduknya banyak. Harusnya kita peringkat ke-4 kalau berdasarkan penduduk.
Jadi dicari saja justifikasi bahwa kita sudah on the right track gitu untuk vaksinasi, padahal belum. Vaksinasi itu prioritas entah keberapa gitu. Lebih penting membeli senjata 1.700, 1.800 triliun nih, ya, ketimbang vaksinasi yang tidak seberapa dibandingkan dengan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Data tentang COVID ini semrawut. Setiap hari kita lihat sudah beberapa kota kolaps, tapi data tidak menunjukkan itu. Angka kematian kita relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara emerging. Jadi saya setuju ibu kota pindah, tapi nanti waktu merayakan Indonesia 100 tahun, Indonesia emas, kita siapkan secara seksama dari sekarang. Dan anehnya negara ini negara ini kok mengakomodir mimpi yang tidak silahkan mimpi tapi dibahas, aturannya ada di undang-undang gitu. Ya karena ini ibu kota negara itu diatur di Undang-Undang Dasar. Nah, bahkan kita ada potensi menuju gelombang kedua. Ya, ada mengatakan puncaknya ini bulan Juni atau akhir Juni gitu ya. Dan kalau ini angka kasus aktifnya mulai naik lagi, kita lihat sudah mendekati 100.000 lagi, dan akibatnya apa? Karena fasilitas kesehatan kita terbatas, angka kematian pun akan naik. Nah ini yang harus kita cegah semaksimal mungkin. Nah pandemi ini membuka kotak Pandora, bukan membuka mimpi-mimpi liar. Ya, lagi-lagi pandemi membuka kotak Pandora, bukan ajang untuk mimpi-mimpi liar. Ternyata struktur ekonomi kita rapuh. Baru kita rasakan itu. Value creation, extraction semakin dominan. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia ini makin tidak bermutu. Lebih mengandalkan otot dan keringat. Tidak mengandalkan otak. Inilah yang menghasilkan oligarki semakin kuat itu. Mayoritas penduduk Indonesia tergolong insecure, merasa tidak aman hidupnya, dan ketimpangan cenderung meningkat. Yang saya maksud tidak aman, oke, jumlah nanti deh. Oleh karena itu kita harus transformasi. Ya, the only way bagi kita untuk keluar dari middle income trap adalah dengan transformasi dan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan penguatan demokrasi. Walaupun ini temanya ekonomi, saya berharap teman-teman PKS mengubah paradigma berpikir dan pendekatan. Ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sangat tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pisah-pisahkan itu maunya pemerintah. Kita bicara ekonomi, ekonomi aja ya. Kita bicara politik, politik aja itu maunya pemerintah. Padahal politik, demokrasi memengaruhi ekonomi. Oleh karena itulah kita harus memperkuat fondasi. Ini yang saya katakan tadi insecure. Oke, penduduk miskin kita berkurang terus, namun yang tidak miskin itu hidupnya belum aman. Karena apa? Karena pengeluaran per orang per harinya masih Rp25.000. Katakanlah keluarga dengan 5 anak itu pengeluaran keluarganya berarti 5 kali 25.000, 125.000. 125.000 tidak miskin. Tapi apa yang bisa didapat dari 125.000 untuk 5 anggota keluarga? Nah, yang di bawah 125.000 itu Indonesia jumlahnya 52,8%. Jadi masih lebih separuh. Lebih separuh. Nah, negara-negara lain itu proses pembangunannya menghasilkan orang yang insecure lebih kecil dari Indonesia, kecuali Afrika Selatan ya.
Jadi ini negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, misalnya Korea ya. Korea itu waktu mencapai pendapatan Indonesia, nih kira-kira tahun 1990, penduduk insecure-nya 1,2% saja. Argentina ketika mencapai pendapatan level Indonesia sekarang, tahun 90, sebelum tahun 90 betul, cuma 10,3%. Brazil cuma 40,3%. Jadi kita ini tidak mampu mengangkat mayoritas penduduk kita. Pembangunan kita hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oke, saya bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang pendapatannya lebih rendah. Misalnya Vietnam. Indonesia tatkala mencapai level pendapatan Vietnam sekarang, yakni tahun 2009, itu insecure-nya 81,9%. Vietnam pada income yang sama cuma 22,4%. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Indonesia ini pembangunannya sangat tidak inklusif, sangat timpang. Dan solusinya bangun ibu kota, mana ada di dunia. Solusi untuk mengurangi ketimpangan, membangun ibu kota baru. Nanti saya tunjukkan hakikat dari ketimpangan antar daerah itu. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, kondisi kita semakin memburuk karena demokrasi kita turun. Indeks demokrasi kita turun. Padahal demokrasi berhubungan positif dengan pendapatan per kapita. Semakin demokratis satu negara, semakin sejahtera masyarakatnya itu. Garisnya di sini. Ada beberapa yang pengecualiannya yang di bawah garis itu Singapura, Hong Kong, ya negara kecil, otoriter. Kemudian negara-negara Timur Tengah yang kaya karena berkelimpahan minyak. Tapi trennya seperti ini. Jadi omong kosong kita bicara pembangunan berhasil menyejahterakan rakyat kalau demokrasinya turun. Oke. Nah, bahkan sekarang partai yang menang pemilu, walaupun menangnya tidak sampai 20%, itu membuat semacam keyakinan gitu, walaupun tidak resmi partai, tapi tokoh-tokohnya udah deh pembangunan dulu, demokrasi menyusul gitu. Nah itu yang mereka inginkan, sehingga demokrasi menyusul, nggak usah deh ngomong PKS soal kritik ibu kota pindah gitu. Udah kita bangun aja dulu. Baunya mereka begitu. Ya. Mereka melihat, lihat Washington Consensus kalah, sekarang Beijing Consensus. Jadi ingin niru pola Cina. Masya Allah. Itu waktu kemarin ini saya diundang oleh MPR untuk membahas GBHN. Jadi ini yang mereka inginkan. Demokrasi nanti deh otomatis gitu ya. Padahal tidak benar, ya, tidak benar. Ya, saya akan cepat saja. Memang di kalangan akademisi pun ada semacam keyakinan seperti itu. A belief that democracy is bad for economic growth is common in both academic political economy as well as the popular press. Ini kata Asep Mugli, oleh karena itu dia coba patahkan, ini nggak benar ini. Ya, nggak benar. Ini pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kajian terakhir menunjukkan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan. Bukan sebaliknya pembangunan dulu baru demokrasi. Ini empiris, kajian empiris. Kalau teman-teman ingin, silahkan saya dengan sukacita berbagi. Nah, jadi jangan sampai tren seperti di Indonesia ini kita lanjutkan. Demokrasi kita terancam karena kekuatan private power lebih kuat dari kekuatan demokrasi itu sendiri. Bahaya ini. Ya, oligarki ini. Ini saya akan cepat juga.
Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara power of state dan corporation di sini ya, dengan power of society. Power of society ini dilemahkan, ya, civil society menghasilkan KPK dilumpuhkan, ya. Mau menghina presiden di penjara 2 tahun. Aduh, apa? Ini menunjukkan kita harus, walaupun teman-teman di partai politik, teman-teman adalah kawan dari power of society ini. Kemudian apa yang terjadi di Indonesia pasca krisis, kita lihat pembangunan itu kan, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah ini aspek teknologinya. Jadi kalau kita sekedar modal dan tenaga kerja, itu yang namanya perspiration. Modal keringat, keringat itu tenaga kerja, otot itu modal. Tapi otak adalah teknologi. Nah, pengaruh otak di Indonesia ini minus. Coba bayangkan. Dalam berbagai observasi itu ya. Lihat negara-negara lain pernah minus, tapi dalam beberapa tahun terakhir positif semua. Cuman Indonesia saja di sini yang minus. Nah, ini yang harusnya kita utamakan. Membangun manusia. Demokrasi bukanlah membangun monumen. Demokrasi adalah membangun manusia. Ya monumen sih nggak apa-apa gitu, tapi nomor satunya manusia gitu. Terbukti dari research yang sangat rendah gitu ya. Ini yang harus kita utamakan. Ya research untuk persenjataan sehingga kita tidak mengimpor semua gitu seperti rencana Prabowo itu. Kita baru pada level utak-atik organisasinya. Ya, Ristek masuk Diknas lah gitu, baru sebatas itu. Kapan risetnya gitu. Nah ayo kita gempur ini cara-cara yang primitif ini. Nah akibatnya apa? Ya industri manufaktur kita peranannya terhadap ekspor nggak sampai 50%. Sebagian besar ekspor kita masih berdasarkan otot dan keringat itu, ekstraktif. Ya. Kita lihat ini, peranan ekspor manufaktur dibandingkan dengan negara-negara lain, kita paling rendah tuh. Kemudian high-tech ya, high-tech, peranan produk high-tech di dalam total ekspor manufaktur itu, kita hanya lebih baik dari Afrika Selatan dan trennya turun terus. Jadi ini tidak hanya tadi Bu Lydia atau Mas Yuandro tuh yang mengatakan bahwa tren sekarang ini kita sebelum pandemi pun sudah melambat. Dalam hampir segala aspek kita mengalami kemerosotan. Coba bayangkan nih kemerosotan, ada hari teknologi nasional ya, kita nggak pernah rayakan itu ya, dilupakan saja apalagi oleh Jokowi. Ini lihat minus dari 12 ke 8%. Coba mungkin lebih baik kalau medium dan high tech gitu, karena high tech ketinggian barangkali buat kita. Medium dan high tech juga trennya turun, dan kita lebih rendah dari negara-negara ini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Sehingga kita gagal untuk mendiversifikasikan industri menghasilkan berbagai barang kan, karena industrinya trennya melambat, maka peranan ekspor, diversifikasi ekspor pun makin anjlok gitu, turun. Dan ini kita stagnan. Jadi kita makin tidak beragam dalam mengekspor, ya bisa kita tujukan ya, batu bara, sawit, teh, kopi, timah, gitu-gitu aja. Bisa dihitung dengan 20 jari tangan dan kaki gitu. Nah sementara negara-negara lain tuh ekspornya sangat terdiversifikasi akibat kemajuan dari industrialisasi. Kemudian yang bahaya lagi, investasi sudah dari berhala. Jadi ibu kota baru juga kan investasi gitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, telah ada BKPM. Lantas ada pula Menko Maritim dan Investasi. Di dunia ini cuma ada di Indonesia. Menteri ngurusin investasi. Semua menteri harusnya mengurusi investasi.
Karena tidak ada kegiatan ekonomi yang akan maju tanpa investasi. Lantas nggak puas juga, ada menteri investasi. Lantas didirikan lembaga pengelola investasi. Mei lalu muncul Satgas Percepatan Investasi. Makanya mau dicepat semua nih. Oleh karena itu harus diterabas semua aturan undang-undang yang dianggap oleh mereka menghambat. Kalau kebocoran semakin parah, ya kebocorannya tidak ditambal ini, ya investasi banyak tapi hasilnya sedikit. Kenapa saya katakan kebocoran itu? Tercermin dari ICOR yang kian tinggi. Saya tidak ingin panjang-panjang lah, tapi intinya adalah untuk membangun 1 kilometer jalan misalnya di era Jokowi ini membutuhkan modal 50% lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya. Ya kalau pemerintahan sebelumnya rata-rata kira-kira 4 sampai 4,5 gitu. Zaman Jokowi 6,5. Jadi investasi sudah banyak, hasilnya sedikit. Mau ditambah banyak lagi, kalau bocornya tambah gila, ya apanya dapat buat rakyat. Dan Indonesia kebocorannya atau ICOR-nya ini tertinggi juga di ASEAN. Nah, sementara investasi banyak, maunya banyak, penerimaan negara turun terus. Kalau penerimaan negara naik terus, oke, kita sisihkan sebagian untuk membangun ibu kota secara bertahap. Akibatnya utangnya menggelembung. Bapak Ibu bisa lihat hampir 20% dari pengeluaran pemerintah pusat hanya untuk bayar bunga. Nah, buat rakyatnya apa? Ya, nomor 1 bayar bunga, pertumbuhannya paling tinggi. Nomor 2 belanja barang, nomor 3 belanja pegawai, nomor 4 belanja modal, nomor 5 belanja sosial. Jadi rakyat nomor buncit. Ini yang kita harus gundah dan harus kritis. Ditambah lagi bebannya BUMN makin kewalahan untuk membayar utang. Karena apa? Ditugaskan oleh pemerintah. Jadi kalau ada apa-apa di BUMN, pemerintah yang bayar. Nah, oleh karena itulah, ayo kita sampai 2045 ini memastikan bahwa pembangunan inklusif kuncinya adalah social mobility. Supaya saudara kita yang miskin, anaknya tidak miskin. Dan sebagainya ya. Nah, jadi mobilitas di kita itu rendah sekali, teman-teman sekalian. Nomor 67 dari 82 negara. Jadi probabilitas orang miskin menjadi kaya anaknya menjadi kaya itu rendah. Akibatnya apa? Ketimpangan merajalela. Ini semakin tinggi mobilitas sosial, semakin turun ketimpangan. Nah, di Indonesia ada di atas tren ini. Lagi-lagi Indonesia, ya di sini ada temennya ya, Turki, Thailand, Rusia, dan India. Nah, ini tipikal-tipikal yang mirip, walaupun kita tidak separah Rusia gitu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apakah benar pembangunan ekonomi lebih merata gara-gara ibu kota diganti? Ya, enggak benar. Sesat. Karena apa? Karena kalau kita lihat, itu komitmen negara untuk mendorong penguatan daerah itu makin lama makin merosot di era Jokowi lagi-lagi. Jadi kita lihat pengeluaran pemerintah pusat naik terus, nggak peduli krisis, tapi lihat transfer ke daerahnya praktis stagnan di era Jokowi ini. Oke, nah ditambah dengan kenyataan bahwa hampir semua penerimaan negara itu dikuasai oleh pemerintah pusat. 2.000 triliun penerimaan pemerintah pusat ini. Sementara PAD-nya seluruh provinsi cuma 168 triliun dan PAD seluruh kabupaten kota hanya 127 triliun. Kuncinya di sini. Ya, peningkatan kemampuan daerah untuk menggali sumber penerimaannya sendiri dengan cara apa? Menyerahkan sebagian pajak ini ke daerah, tidak dikendalikan oleh pusat. Karena daerahlah yang paling tahu bagaimana menyelesaikan masalah di daerah yang berbeda dari satu ke lain daerah. Nah,
Kuncinya apa? Kita tingkatkan kapasitas daerah itu untuk bisa mengelola pembangunannya sendiri. Nah, kita lihat ini di provinsi ya, pendapatan asli daerahnya rata-rata cuma 40-an%. Ya, jadi bergantung pada belas kasihan pusat. Kalau pusatnya marah gitu, mangkel gitu, ya udah. Nah, untuk kabupaten kota bahkan PAD-nya cuma 15%. Ya. Nah, inilah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk pemicu diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget, padat banget Bang Faisal. Ini input yang berharga banget bagi kita semua, khususnya bagi kami di fraksi untuk merumuskan berbagai macam kebijakan yang tadi ya, salah urus, fondasinya mesti diperbaiki terlebih dahulu, demokrasi juga berhubungan dengan ekonomi, banyak banget catatannya yang harusnya dilalui oleh pemerintah dulu sebelum mewacanakan untuk pemindahan ibu kota negara. Baik, kita lanjut ke pemaparan berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh sepertinya Menteri juga belum konfirmasi hadir, kami juga masih terus menghubungi untuk mengkonfirmasi apakah diwakilkan atau tidak gitu ya. Kita lanjutkan dengan pembicara berikutnya, narasumber berikutnya mewakili Bapak Dr. Rizal Ramli. Insya Allah ada staf ahli beliau yang khusus menangani terkait dengan pengembangan kota dan daerah, Bapak Bambang Susanto Priyohadi MPA. Beliau juga sudah hadir bersama kita. Kepada Bapak Bambang kami persilakan, waktunya kurang lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya agak kaget. Tadi itu mendadak Pak Rizal telepon, Bang, kamu gantiin saya. Masya Allah, saya bilang itu. Kok saya harus gantiin? Enggak, karena ada masalah yang mendadak, dia bilang gitu. Nah, saya mengatakan, oke, saya akan, kalau masalahnya masalah perkotaan dan pembangunan wilayah, saya akan bisa untuk menjadi penyopaknya Pak Rizal Ramli. Nah, dalam hal ini saya sangat tertarik dengan masalah pembangunan IKN yang ada di Penajam Utara. Satu hal yang perlu kita cermati, kalau tadi narasumber sebelum kita itu bicara bagus, contohnya Pak Faisal Basri mengenai masalah ekonomi bagus, terus ada beberapa tadi yang ini kami lihat dari aspek yang lain juga sangat padat. Kami mungkin akan lebih masuk kepada bagaimana dengan pembangunan kota baru. Mengapa ini menjadi sangat penting? Sampai dengan hari ini kita sudah tahu bahwa masalah legal belum selesai, masalah-masalah hukum belum. Bahkan yang perlu kita katakan adalah mengenai berapa hektar sebenarnya yang akan menjadi deliniasi kota itu. Sampai hari ini kita belum tahu. Memang kita tahu bahwa di Penajam, di kota intinya itu adalah sekitar hampir sekitar 6.000 hektar. Dan kemudian dengan wilayah sekitarnya adalah sekitar 42.000 hektar. Tapi deliniasi itu adalah masih deliniasi mimpi, seperti kata tadi Bapak sebelumnya, apa itu kita bermain pada mimpi. Nah, memang itu benar. Bahwa untuk IKN ini kita berbasis mimpi. Mimpi sekali. Dan itu bagi saya lalu, oke, kalau kita bermain mimpi, maka saya akan mencoba melihat bagaimana mimpi-mimpi yang pernah terjadi di dunia. Kita mempunyai beberapa contoh. Contoh pertama adalah contoh dari negara-negara yang pernah melakukan perpindahan ibu kota negaranya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Contoh kita yang kita katakan gagal atau kurang berhasil. Contohnya, kita harus mengatakan, kan sekarang itu adalah tidak terlalu berhasil. Dia menjadi kota yang sepi, yang ini tidak ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara bagian, misalnya adalah Chandigarh, itu adalah di India. Itu adalah kota yang boleh dikatakan yang dibikin jalan yang gede sekali, tetapi yang jalan adalah pedati. Ini adalah faktual yang terjadi di
India di daerah utara. Kemudian juga ada lagi Brasilia, itu 400 km menjauhi dari Rio de Janeiro, yaitu itu betul, mohon maaf, Sao Paulo, itu betul-betul pada waktu itu menjadi kota yang boleh dikatakan di hutan dan itu jauh sekali, dan hasilnya gagal, kalau kami mengatakan. Tapi kita juga melihat ada contoh yang lain. Contoh misalnya, Putrajaya. Putrajaya itu berjarak dari Kuala Lumpur, itu tidak lebih dari hanya sekitar, tidak lebih dari 100 km. Kurang dari 100 km. Kemudian yang kedua adalah New Delhi. New Delhi itu dekat dengan Delhi, di Delhi lama, dan itu juga berhasil. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kota-kota yang kami katakan ini adalah kota-kota yang gagal dan berhasil. Kita pasti tidak akan mengharapkan bahwa pemindahan kita itu akan gagal atau kita akan akhirnya membuang percuma. Kalau tadi dikatakan bahwa ini kondisi ekonomi kita sudah buruk, segala macam tadi disampaikan, tapi kalau hasilnya pun gagal, lalu kita akan membuat sesuatu kemubadiran yang luar biasa. Ini yang kita inikan. Nah, kemudian yang kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi tolok ukur atau faktor keberhasilan pemindahan ibu kota negara. Pertama yang harus saya sampaikan, untuk menghasilkan sebuah pemindahan ibu kota negara, itu yang pertama harus kita ketahui adalah daya dukung lahan. Daya dukung lahan kita apakah cukup bagus di Penajam Utara? Kita punya seorang doktor yang sudah melakukan penelitian khusus di sana, bahwa di sana itu, di Penajam Utara itu adalah daerah yang sangat-sangat sukar. Air tanah dalam akuifernya itu relatif tipis. Kalau ini akuifer sudah tipis, apa kita bisa melakukan ini? Tapi bukan di situ saja, bahwa di situ ada beberapa silangan sesar-sesar yang ada di Penajam Utara. Ini yang harus kita hati-hati di situ. Apakah kita akan melakukan ini untuk pemindahan sekarang? Ini membutuhkan adanya teknologi yang cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Jadi, kita berbicara pindah, itu bisa saja kita ngomong pindah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kita punya cukup dana untuk pembangunan yang mahal atau tidak? Ini yang menjadi bagi kami agak mengkhawatirkan di situ. Jadi satu itu adalah air tanah dalam, kedua air permukaan pun, kalau Bapak-Bapak lihat tadi kalau nggak salah yang menyampaikan adalah Pak Faisal juga, itu yang mencontohkan itu adalah Abu Dhabi, daerah sana. Itu ada daerah yang namanya Konsa di sana. Itu daerahnya itu sangat gersang. Dan itu membutuhkan teknologi untuk melakukan rekayasa sehingga adanya tampungan-tampungan. Apakah kita bisa di Penajam Utara misalnya jadi pindah? Apakah kita bisa untuk melakukan itu, dibangun embung atau bendung raksasa? Di sana ada beberapa sungai, tapi sungainya itu sungai yang sangat terpengaruh pada musim. Tidak setiap saat itu akan banyak airnya. Ini yang paling berbahaya. Di sisi lain, daerah Penajam Utara adalah berbukit agak ke bawah, dan kalau kita daerah laut, maka daerah adalah problemnya adalah rob. Nah, inilah yang kami sampaikan bahwa daya dukung itu menjadi sangat penting, dan itu perlu kita lihat. Juga kita lihat lain adalah kalau ada daya dukung, maka ada hal yang lain, yaitu apakah secara ekonomi perkotaan itu cukup kuat dengan adanya di sana. Maka kita perlu lihat
di Penajam Utara itu relatif cukup jauh dengan Balikpapan. Balikpapan adalah yang paling, Balikpapan Samarinda, ini yang akan menjadi kota terdekat. Itu yang nanti akan menjadi kota-kota yang akan berhubungan dengan Penajam. Itu pun saat sekarang dengan sekian jam dari kota Balikpapan, Samarinda, ini dengan kapasitas kotanya yang besar itu tidak cukup kuat. Kalau kotanya itu adalah seperti kota Jakarta, maka mereka mempunyai daya ungkit yang cukup bagus. Jakarta itu cukup tinggi. Ini. Jadi kita mempunyai problem di situ adalah problem mengenai masalah daya ungkit, daya dukung. Ini yang menjadi perlu kita pegang dari situ. Nah, ini yang hal yang kita perlu sampaikan. Jadi apa yang harus kita inginkan yaitu satu, jarak tidak boleh terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Artinya bahwa dari Jakarta itu kami menyarankan lebih baik kita kalau mau melakukan pemindahan tidak boleh terlalu jauh dari Jakarta. Dulu kita pernah ada namanya itu di daerah Bogor sana, pernah Pak Harto waktu itu ingin melakukan pembangunan kota itu, walaupun itu akhirnya gagal. Tapi dengan posisi itu memang hasilnya kita lihat, di sana sekarang juga sudah mulai tumbuh, tetapi memang itu tidak terlalu kuat, karena memang daya dukung lahan tidak cukup kuat. Nah itu yang ini. Nah dengan demikian saya boleh mengatakan, lalu apa relevansinya kita dengan membicarakan IKN ini? Saya mendapat titipan dari Pak Rizal, IKN ini adalah mimpi yang terpaksa atau mimpi yang dipaksakan untuk menjadi sebuah kenyataan yang sebenarnya tidak pada tempatnya terjadi. Saya kira itu adalah kami yang pendek karena tadi panjang dengan Pak Faisal Bahri. Jadi kami akan tutup sini bahwa memindahkan ibu kota negara kita ke Penajam adalah sebuah kesia-siaan dan tidak relevan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pemaparannya. Ya, tadi menegaskan bahwasannya apalagi ketika kita punya lokasi yang sudah ditetapkan di Penajam Utara yang juga berbarengan dengan Kutai Kertanegara, itu sebuah keputusan yang rasanya tidak tepat begitu ya Pak ya. Gegabah sekali, gegabah sekali gitu. Nah, ini yang menjadi catatan juga bagi pemerintah, bagaimana harus meriset, mengkaji kembali, mengundang banyak para ahli dan memberikan keputusan sehingga apakah benar tepat ketika itu ingin pindah lokasinya di Penajam Utara gitu. Nah, ini yang disambung oleh Pak Bambang tadi, yang sebelumnya oleh Bang Faisal Basri ditegaskan bahwasannya untuk niat pindah aja itu udah salah gitu ya. Jadi belum jangan pindah tuh, niat itu pindah udah salah karena kondisi struktur ekonomi kita masih amburadul, juga demokrasi kita juga masih berantakan, dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita ke depannya.